Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih dalam suasana sahur. Sahur pakai apa Anda hari ini? Ya, kita jumpa lagi dalam sahur bersama Toko. Kami kali ini mengundang orang Salemba nih, orang Tulen, Salemba Tulen. Yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Adriansah Ya, M.Eng, betul. Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana yang ahli dalam bidang robot-robotan. Assalamualaikum Pak Andi ya? Ya, Andi. Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Salemba? Alhamdulillah. Jadi lahir di Salemba, Ayo Salemba, besar di Salemba, sekolah juga di Salemba ya? Betul, Pak. Salemba Di Raya. SMA berapa? 68 itu ya? SMA 68. Kompleks Salemba Raya. Dulu ada mencos itu ya? Betul, Jauh. Mencos, ya. Ada apa sate mencos juga apa? Sate apa juga? Soto. Oh, soto. kaki Mencos. Depan Masjid Ar-Rahmah. Wah, sudah pernah apa ya? Betul. Bapak saya dengar juga selain sekolah waktu itu kuliah teknik juga kuliah di Lipia. Gimana bagi waktunya itu? Ya, waktu itu pagi di teknik FTUI. Di FTW di Depok? Di Depok, Pak. Di Depok. Saya angkatan kedua yang pindah ke Depok waktu itu ya, tahun 88. Dan siangnya saya, sore sih khusus persisnya itu kuliah di Salemba Raya, di Lipia waktu itu, bahasa Arab. Kalau bahasa resminya disebut dengan Ghairul Mukassaf. Bahasa Arab tidak intensif. Sore ya? Sore. Sore ya? Sore, betul. Oke. Ya. Kalau robot bahasa Arabnya apa, Pak? Karena robot ini hal baru, jadi bahasa Arabnya tetap robot atau robot disebut robot. Robot. Oke. Ini robot tuh saya nggak ngerti. Kan ada robot humanoid, ada robot industri, ada robot medis. Iya. Yang dipelajari di university ini robot apa? Ya, biasanya kita mulai dari definisi Pak ya, definisi robotnya. Robot ini kalau bicara sejarahnya itu dari sebuah science fiction, Pak. Jadi sebuah fiksi, drama khususnya, drama tentang pekerja-pekerja di sebuah pabrik. Film apa? Drama waktu itu. Drama. Itu sekitar masih tahun lama lah, 1800-an. Itu bentuknya drama. Di Amerika atau di Jepang? Di daerah Eropa waktu itu. Di Eropa. Yang memang sedang giat-giatnya pekerja-pekerja pabrik. Tapi ada seorang pekerja pabrik yang pintar, dan dia cerdas serta pekerja keras, ulet gitu. Nah, kemudian dia inilah semacam dimunculkan dalam bentuk robot. Namanya Robota waktu itu sebutnya. Wah, ini Robota nih, pekerja keras, kerja keras, ulet, rajin, disebutnya Robota gitu. Nah, dari situlah muncul istilah robot. Jadi robot itu dari segi sejarahnya adalah orang yang bekerja keras di sebuah pabrik. Itulah lebih kurang orang ceritanya. Disuruh-suruh, artinya dia mau kerja kalau disuruh, mau bekerja kalau disuruh-suruh gitu. Kerja keras disuruh-suruh. Disebutnya Robota. Kemudian dari situlah muncul istilah robot. Dan kemudian tadi kan karena drama disainskan dalam bentuk perlengkapan elektronik yang bekerja di sebuah pabrik. Begitu cerita. Oke, masih bersama Profesor Dr. Insinyur Andi Adriansah M.Eng. Beliau SD-nya di Paseban, lahir di Jakarta tanggal 27 Februari tahun 70. SMP-nya SMP 216, SMA-nya SMA 68. Kuliah di UI di Fakultas Teknik UI Elektro, kemudian S2-nya di UTM ya. Betul. UTM. Malaysia. S3-nya juga di UTM Malaysia. Di sinilah abang kita ini mulai tertarik dengan robot ya. Betul. Gimana ceritanya tuh mulanya tertarik dengan dunia robot? Ya, ketika S1 memang mengambil jurusan Teknik Elektro. Kemudian ketika S2 saya memperdalam ilmu elektro dalam bidang teknik kendali disebutnya, teknik kendali atau teknik kontrol. Kemudian ketika S3 harus memperdalam lagi bidang teknik kontrolnya. Dan saya ikut dalam proyek penelitian profesor, di mana profesornya menginstruksikan saya untuk masuk dalam kegiatan penelitian tentang robot. Dan saya waktu itu memilih robot bergerak beroda, Pak. Robot bergerak beroda. Disitulah saya mulai mempelajari robot bergerak beroda dari mulai yang dasar sampai kemudian menjadi bahan dari disertasi saya, Pak.
Itu begitu. robot dalam posisi untuk entertainment aja apa untuk ada fungsinya gitu? Ya, jadi robot bergerak beroda ini memang fungsinya untuk di manufaktur, Hmm. di pabrik, juga di tempat-tempat kantor-kantor, juga di sistem-sistem industri yang memerlukan alat bisa bergerak dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya secara menggunakan roda. Oke. Jadi bisa digunakan di dunia manufaktur, di industri, di perkantoran, juga di tempat-tempat yang sejenisnya, misalnya rumah sakit juga bisa. Untuk membuat sebuah robot itu elemennya apa saja? Ya, elemen pertama berarti ada penggerak, itulah disebut dengan motor-motor. Motor, kalau kita kenal istilah dinamo, motor, itulah elemen utamanya. Yang nanti diwujudkan pergerakannya dengan beberapa buah roda, biasanya 2 atau 4 atau 6 atau 8. Itu elemen utamanya sebagai penggerak. Kemudian elemen otaknya, Pak. Nah, ini elemen otaknya adalah disebut dengan mikroprosesor. Disinilah nanti robot untuk berpikirlah seperti berpikir untuk menggerakkan motor dan roda ini. Dan tambahannya ini yang paling penting, sistem sensor. Jadi karena robot ini kan sebagaimana tadi saya katakan dasarnya meniru manusia. Jadi ada mekanisme sistem panca indera lah, kalau di manusia panca indera. Dalam ilmu elektro disebut dengan program itu ya. Ya, sistem kontrol, sistem sensor, misalnya mata dengan cara sistem ultrasonik misalnya. Kemudian mengukur jarak dengan sistem pantulan cahaya atau signal. Kemudian dari sistem panca indera yang disebut sensor ini masuk ke dalam sistem otak. Yang tadi mikroprosesor atau mikrokontroller, yang sistem otak inilah yang program, Pak. Memprogram kalau ada orang lewat nanti bagaimana, kalau ada jaraknya dekat bagaimana, kalau ada garis bagaimana. Nah, ini dia memprogram dari sistem sensor, kemudian diprogram oleh tadi pengendali, lalu nanti diwujudkan dalam gerakan. Jadi 3, Pak. Sistem sensor, sistem pengendali, dan sistem gerak. Inilah elemen utama robot, Pak. Seandainya seseorang kreatif gitu, dia nggak perlu kuliah nih, dia bisa nggak bikin robot sendiri? Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Sekarang ini banyak sekali, bahkan tokoh-tokoh yang otodidak bisa membuat robot. Di Indonesia banyak, Pak. Karena tidak perlu sekolah bisa dia Betul, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Oh ya? bahkan dia bisa menggerakkan semacam pesawat mini, ya, yang secara otomatis bisa bergerak. Kemudian juga misalnya pembuat es krim, lalu pembuat kue, ya, termasuk juga membuat nasi goreng gitu ya. Oh ya. Dengan menggunakan mekanisme robotik, dalam artian ada kutip robotik, secara otodidak, Pak. Secara otodidak. Lalu dia ininya dari mana? Bahan bakarnya apa? Tenaganya itu baterai apa listrik atau biasanya apa? Listrik. Listrik Kalau untuk yang di rumahan listrik di-charge dulu jadinya. Listrik bisa langsung ke alatnya, sistemnya. Tapi kalau memang dibuat bergerak, misalnya menggunakan sepeda atau apa di luar rumah, maka dia harus menggunakan baterai. Itu drone itu termasuk juga? Ya, drone termasuk jenis robot. Jadi robot itu ada robot darat ya, robot bergerak di darat, robot bergerak di laut, yang orang sebut dengan ROV, biasanya digunakan untuk mencari black box yang jatuh di laut misalnya. Itu robot juga, robot di laut. Ada robot di udara, itu disebut dengan drone. Dengan AUV kalau bahasa ilmiahnya AUV. Drone itu jadi robot juga tapi di udara. Kalau untuk bicara di Asia nih, Indonesia, Malaysia, Singapura, mana lebih maju dalam perobotan ini, mana lebih maju? Kalau implementasi, Malaysia sudah banyak menggunakannya di beberapa pabrik-pabrik mereka, karena mereka kan industrinya lebih maju. Ya. Di daerah Malaysia Utara, Penang, Malaysia Selatan, Johor, itu banyak sekali pabrik-pabrik yang sudah menggunakan robot. Kalau di Singapura mungkin risetnya, Pak. Riset robotnya sangat maju. Riset robotnya sangat maju. Indonesia sebenarnya untuk ya mengikutilah ritme pergerakan dari perkembangan robot yang ada di. Lalu guru-guru Malaysia belajarnya di Indonesia ya? Betul, Pak. Saya ini sambil cerita ke Pak Krisna ketika saya berangkat ke Malaysia, pembimbing tugas akhir saya di UI itu bertanya, mau kemana kuliah S2? Saya bilang mau ke Malaysia. Kampusnya mana? Saya bilang UTM Malaysia. Itu saya yang buat, katanya begitu. Jadi beliau konsultannya. Konsultan dalam pembentukan kampus UTM itu. Jadi beliau yang malah menjadi konsultannya, kita malah ke sana.
Ngomong-ngomong soal pendidikan di Malaysia, katanya betul di Malaysia lebih kondusif kalau soal pendidikan ya, dibanding Iya. kalau di Indonesia. Wah ini Cara pembagian itunya betul nggak? membandingkan berarti. Kalau bicara mungkin manajerial Hah? ya, Hah? manajerial ada sedikit Hmm. lebih baik ya. Hmm. Karena mereka dosennya fokus kepada pendidikan di kampus, sehingga proses pendidikan bisa berjalan lebih efektif dan efisien ya. Sementara dosen-dosen kita kan kadang-kadang banyak juga kegiatan-kegiatan di luar kampus begitu ya. Sehingga ini kadang-kadang juga berpengaruh kepada proses pendidikan. Tapi bukan berarti dosen-dosen Malaysia tidak aktif di luar kampus, mereka aktif di luar kampus tapi dibawa ke kampus, Pak. Proyek-proyek yang dapat dari luar kampus, dari industri, dari konsultansi sebagainya, mereka bawa ke kampus. Sehingga tidak mengganggu banyak proses belajar mengajar. Sedikit di situ perbedaannya. Tempat kos-kosannya juga dekat dengan kampus ya, jadi nggak terlalu ya. Oh iya, dia jauh ada ya. asrama-asrama yang layak, yang di dalam kampus, dormitori misalnya. Baik yang pelajar-pelajar yang sendiri atau juga pelajar yang berkeluarga disediakan khusus untuk tempat jadi tinggal. cerita Malaysia. Oke. Robot itu asumsinya jalannya mesti datar ya. Misalnya dia bekerja di sawah, di hutan kan tekstur tanahnya kan nggak rata itu. Ya, Gimana nanti robot? dalam perancangan robotnya dia harus memperhitungkan, Pak. Memperhitungkan bagaimana implementasi robot setelah nanti dia jadi. Apakah di tanah yang datar, lingkungan yang datar, atau tanah yang memang tidak datar, uneven terrain disebutnya ya. Nah nanti dalam perencanaan itu kita mesti melakukan sebuah perencanaan di mana nanti akan diimplementasikan. Disitulah kita akan menentukan robot ini akan bergerak menggunakan roda biasa, roda yang ada relnya Pak, seperti tank-tank itu kan ada roda yang berel ya, atau menggunakan kaki. Ketika rata tapi ada gundukan-gundukan, masih bisa menggunakan roda yang menggunakan rel. Tapi jika sudah makin tidak rata tanah permukaannya, mungkin dia harus menggunakan kaki. Dia bekerja sendiri atau melalui remote? Ada remote-nya nggak? Apa dia bekerja sendiri? Ya, jadi ada beberapa pembagian. Ada robot yang semi-otonomous disebutnya. Semi-otonomous ini robot yang dia digerakkan oleh orang lain. Ada remote-nya ya. Tapi ada robot yang full autonomous. Kalau full autonomous dia bergerak sendiri sudah, Pak. Kita lepas saja, Pak. Kita lepas dia bergerak sendiri. Nah, di sini sebenarnya ada nanti perkembangan yang sekarang sedang meledak nih, Pak. Artificial intelligence. Jadi kan saya sempat cerita tentang masalah otak. Dulu di awal robot itu diprogram secara sederhana. Jadi jika maka, misalnya if then ya, jika begini maka begitu. Kemudian dengan dunia perkembangan kecerdasan buatan, dia makin bisa lagi belajar, ada istilah machine learning, deep learning. Kemudian makin meningkat kecerdasannya sehingga tadi full autonomous, benar-benar dia bekerja sendiri. Ya sekarang sudah mulai diimplementasikan mobil nih Pak. Mobil yang full autonomous yang dia sudah tinggal masuk aja, sudah ada tanda kutip pengendara yang tidak kelihatan gitu ya. Itu termasuk salah satu implementasi robot yang full autonomous. Ini kan sudah bikin tuh Elon Musk ya. Elon Musk, Tesla. Tanpa pengemudi. Ya, driverless ya. Kendaraan. Sampai dia lewat tempat yang sepi, setannya sampai takut. Ini iklannya tuh. Tidak kelihatan ya. Itu salah satu memang sudah full autonomous disebutnya. Bergerak tanpa ada pengendalian dari luar. Tapi kalau di dunia robot yang mana paling maju? Eropa, Jepang, atau Amerika? Sebenarnya tahun-tahun di bawah 2020-an Jepang, Pak. Ya, Jepang. Dengan mereka ada beberapa robot yang disebut riset-riset robot ya, termasuk Honda. Itu sudah sampai Asimo ya. Asimo betul. Asimo itu dari mulai Asimo 1 sampai Asimo 12 menurut saya. Asimo. Itu sudah sampai bisa bermain bola, lalu turun naik tangga dan seterusnya. Jadi robot yang dianggap sulit itu robot yang berkaki dua, Pak. Tadi humanoid atau bioloid. Supaya tidak jatuh gitu. Ya, jadi ada keseimbangan, balancing, kemudian juga kecerdasan lainnya. Nah, tetapi kemudian dia seolah-olah menghentikan proses penelitian tentang robot pada sisi itu Asimov ini. Lalu berkembanglah setelah itu Eropa lebih lanjut lagi.
Atlas Atlas apa tuh dari Boston Dynamic itu. Oh iya, Dia yang Boston bisa ya. berbicara. Iya, ini termasuk bagian dari humanoid, Pak. Ya, humanoid yang memang sudah sangat cerdas ya. Tidak Sekarang bisa di Singapura pun kalau kita ke airport kan nggak ada petugas ya, semua sudah robot tuh. Iya. Apa nanti akhirnya tenaga kerja terkurang gitu. Ya. Ini sama Terancam. seperti perkembangan artificial intelligence ya, bahwa kecerdasan buatan sudah meningkat perkembangannya, dia signifikan, eksponensial. Demikian juga dengan dunia robot. Tapi di kita tuh ada tiga postulat tentang robot. Terakhir tuh robot tidak boleh lebih cerdas dari manusia. Gitu. Jadi itu postulat yang nggak boleh dilanggar. Gitu. Jadi robot secerdas apapun dia tidak boleh lebih cerdas dari manusia. Dengan harapan dia tidak akan menggantikan peran manusia. Begitu. Ada beberapa peran-peran yang memang tidak bisa digantikan. Iyalah masalah perasaan kan juga. Nah itu dia. Nggak bisa. Betul. Robot diberi perasaan ya. Iya. Emosi nggak ada. Sedih, gembira gitu. Ada, katanya betul. Ada rencana mau dibuat seperti itu. Jadi robotnya juga bisa sedih, bisa gembira gitu. Ya itu mungkin menggunakan tadi generatif AI ya, karena dia diberikan training ya, istilahnya training agar memunculkan rasa-rasa seperti itu. Tapi tetap itu kan nanti algoritma, bukan rasa kan. Ini perbedaannya manusia dengan robot itu. Dia bergerak secara algoritmik, manusia bergerak secara emosional rasa. Menarik tuh Pak. Robot itu bisa handmade nggak sih? Misalnya ada mau pesen, saya perlunya ini. Oh bisa Pak, bisa. Jadi bisa dipesan berdasarkan customize sendiri bisa. Ya. Hanya nanti mungkin tinggal ya berapa piece kan gitu dan sebagainya kan ya, kalkulasinya. Mana yang ukuran robot tuh paling kecil berapa, paling besar berapa ukuran? Paling besar sebenarnya ya humanoid ya, setaraan manusia. Itu yang biasanya implementasi seperti itu. Seperti siapa ya, robot yang Sinta apa ya? Sofia. Sofia itu kan seperti manusia. Paling kecil sudah kalau masuk ke dunia kedokteran Pak, itu sudah bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ya. Terutama untuk jantung itu ya. Jadi pembuluh darah masuk ke pembuluh mengecek penyumbatan. Jika ada penyumbatan tertentu dibongkar sama oleh robot ini. Termasuk juga pemasangan ring kan gitu, ring jantung juga sudah menggunakan robot. Itu mungkin yang termasuk kecil. Lebih praktis tuh jadinya. Iya. Nanti ada robot kecil yang menarik, ada robot kecil yang satu, single robot. Ada robot kecil yang banyak, disebut dengan swarm robot. Ini dia bergerombol Pak gitu. Robot bergerombol seperti mungkin tawon gitu ya, tawon, gitu ya, dia bergerombol juga ada. Swarm robot disebutnya. Oke, Iwan Danwat masih sahur bersama tokoh. Kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Andi Andriansyah, MN, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Mercu Buana kalau nggak salah punyanya Pak Iya, pendiri Bapak Probos Tejo. Almarhum ya. Masya Allah. Sekarang ada di mana aja nih Mercu Buana nih? Kalau pusatnya di Meruya Selatan, Jakarta Barat. Juga ada cabang di Menteng Pak, di Menteng Raya. Kemudian juga ada cabang di Pejaten, Jakarta Selatan. Dulu ada sepak bolanya kalau nggak salah ya? Betul, ada klub sepak bola. Zaman Pak Prabowo masih Galatama dulu. Sekarang masih ada ya? Tidak ada lagi. Oke, kita break dulu. Nanti kita kembali lagi bersama Profesor Dr. Insinyur Andi Andriansyah. Sahur bersama tokoh, tapi suka disebut juga sahur bersama Rasil. Oke, masih bersama saya Muhammad Krisna, juga Sinada Radit, Prabu dan Neza, juga Algi dan Yusuf Subangkit. Kita masih bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol dengan Profesor Dr. Insinyur Andi Andriansyah. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Apa yang pertama kali Bapak mendapat inspirasi terjun ke dunia robot? Iya. Kalau dari sisi kehidupan Pak ya, pada akhirnya kan kita berpikir bagaimana memberikan manfaat sebenarnya kepada manusia. Maka memang
saat itu ketika sedang mengambil S3, saya berpikir bidang apa yang memang bisa berkembang ke depannya. Ya. Jadi kalau saya coba padukan, berarti bidang yang masih bersifat alamiah satu sisi, tapi juga bersifat futuristik ke depan, gitu ya. Kalau futuristik ke depan jelas robot ini memang ke depan, dia akan digunakan pada masa yang akan datang. Dan terbukti dari sejak saya belajar sampai sekarang perkembangannya sangat cepat. Tapi ada sisi lain nih, dari sisi futuristik tentang robot ini, yaitu sisi-sisi kehidupan. Bahwa robot ini kan adalah makhluk yang tanda kutip kita ciptakan seolah-olah oleh manusia. Ya. Yang ketika kita mencoba untuk tanda kutip ya menciptakan itu, ada banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Ya. Contoh sederhana ketika kita mulai mempelajari teori robot, itu kita mulai dengan menggerakkan lengan, Pak, contohnya. Ya. Lengan ini biasanya pakai lengan dari mulai atas sampai bawah, dari bahu, siku, kemudian pergelangan tangan dan jari. Itu, Pak, secara teoritis untuk lengan dari bahu sampai jari itu perlu matriks 6x6. Ini mengingatkan masa-masa SD, SMP, SMA. Matriks 6x6. Untuk bergerakan itu perlu ada hitung-hitungan kalkulasi yang sangat sulit dan rumit. Nanti matriksnya, mohon maaf ini mengingatkan saja, perlu di-inverse gitu. Perlu dicari nilainya, ini sebagainya dibolak-balik. Itu baru gerakan 3 gerakan utama. Ya. Betapa sulitnya menggerakkan yang lain gitu maksud saya. Ya. Sementara manusia ini dalam sebuah hadis kan dikatakan sekitar berapa? 300 sendi ya dalam hadis tentang salat duha itu. Itu berapa matriks yang mesti akan dihitung dan dikalkulasi oleh manusia. Berapa mikrokontroler nanti yang diperlukan untuk menghitung dan memprogram seluruh kalkulasi yang ada. Disinilah pada akhirnya ketika kita bicara robot, kita bicara tentang penciptaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Robot ternyata dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Di Quran dikatakan ada makhluk yang berkaki 2, berkaki 4, atau berjalan dengan perutnya, begitu dalam surat dalam Al-Quran. Nah kita belajar robot bagaimana berkaki 2, susah Pak. Kaki 2 itu kan dia mesti seimbang, salah dikit jatuh ke belakang atau jatuh ke depan kan gitu, ambruk. Dia perlu seimbang, itu baru keseimbangan kakinya aja, belum menseimbangkan nanti badannya, lehernya, kepalanya. Jadi bagaimana Allah menciptakan sebuah kucing aja ya, begitu bisa saya jalan di berpikir. tembok kecil gitu, Betul, berkaki 4, dia bisa loncat. Nah itulah pada akhirnya saya berpikir ini bukan sekedar belajar tentang futuristik, ya, tentang masa depan dan kemanfaatan, tapi juga belajar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Ada yang berkaki 4, berkaki 8, berkaki 1000 bahkan kan dalam istilah kita ada kaki 1000 dan berkaki 2. Ya. Untuk pelajaran berkaki saja Pak, itu kita perlu mungkin 1 semester Pak. Karena kaki itu kan kalau kaki manusia itu ada lutut, ada pangkal paha, ada apa namanya? Betis, lalu yang paling bawah apa namanya? Tumit ya. Itu kan bergeraknya juga mesti seimbang. Nah, kaki 8 bagaimana menyeimbangkannya? Itu dalam ilmu robot. Nah, di robot siapa mengkoordinir itu? Kalau di ini kan otak misalnya, kalau di robot itu tadi mikrokontroler atau mikroprosesor. Itu tuh yang bikin sulit tuh ya. Itu dia. Dia mesti sinkron. Kalau dalam bahasa teori disebut dengan gate, pattern gate, itu pola pergerakan. Kaki mana dulu yang bergerak? Anggaplah kaki kanan bergerak, setelah itu kaki kiri, kaki mana nih? Belakang depan. Nah, ini yang pada itu akhirnya pakai kabel semua itu. Pakai kabel. Jadi setiap sendi kita kasih 1 motor. Setiap sendi 1 motor. Jadi kalau kita punya 300 sendi, itu berarti kita punya 300 motor. Gitu. Untuk manusia. Artinya sangat sensitif itu untuk mudah rusak dong. Bagaimana supaya dia bisa kuat? Betul. Nanti setelah kita selesai memprogram, maka hal yang perlu kita pertimbangkan adalah kekuatan pergerakan, termasuk ada getaran, ada kehandalan terhadap menahan getaran dan sebagainya. Itu hal lain tuh Pak yang mesti dipertimbangkan. Di ini udah pemadam kebakaran juga sudah digunakan ya? Iya. Jadi termasuk disebut dengan robot pemadam api ya. Jadi dari mulai mencari sumber api sampai kemudian dia mendekati sumbernya dan memadamkannya. Tanpa dia sendiri terbakar ya? Padahal dia sendiri dari besi ya? Betul, dia mesti punya selalu dari mental ya? Protek ya, protek untuk terbakar. Karena kan misalnya kebakaran kan tidak mungkin sampai
sang pemadamnya harus masuk ke tempat-tempat yang berbahaya Nah itu disebutnya. robot bisa nembus ya? Betul, disebutnya hazardous ya. Hmm. Tempat-tempat berbahaya itu harus nanti mesin robot yang masuk. Mencari sumber api, mendeteksi sampai kemudian memadamkannya. Kalau dalam dunia hiburan akademik Pak, itu ada perlombaannya. Oh ada ya? Namanya KRPAI, kontes Setiap robot. kapan itu? Setahun sekali kalau dari Di kementerian. mana nggak ada? Jadi Kemendikbud-Saintek itu agendanya setahun sekali, nanti dibuat regional dulu, nanti dibuat habis regional baru tingkat nasional, pemenangnya diantar ke tingkat internasional. Pemenangnya itu perorangan atau lembaga? Tim dari setiap kampus. Tim? Ya. Tim dari Oh tim tiap kampus, oke pakai kampus ya? Namanya KRI Pak, Kontes Robot Indonesia. Oh kontes robot Indonesia. KRI, betul. Pemenangnya bagaimana? Yang menang yang bagaimana yang bisa dikatakan? Biasanya nanti ada kriterianya, ada kecepatan, ketepatan, kemudian waktu, kemudian juga ya beberapa ada klasifikasinya? Ada beberapa skema Pak. Ada beberapa skema ya. Ada kontes robot seni, kontes robot pemadam api, kontes robot bola ya, soccer, robot soccer. Ada masa 5 kategori itu. Nah itu yang tadi saya katakan, kalaupun tidak diimplementasikan langsung ke industri, dia diterapkan di dunia akademik secara lomba, game ya. Game. Menarik juga nih bagi mahasiswa menarik. Ya. Dan itu sudah mulai menerapkan keilmuan, tapi dalam bentuk hal yang lebih entertainment lah ya, lomba-lomba gitu. Masya Allah. Itu Anda suka di video-video tuh ya, robot yang udah jadi perempuan cantik tuh di mana itu? Iya, masa namanya Sophia nggak salah. Sophia. Sophia namanya. Sophia itu tinggal di search aja tuh Sophia. Dia kalau nggak salah, saya lupa, Timur Tengah kampanye Pak. Timur Tengah. Ya. Timur Tengah, bukan Jepang? Bukan, Jepang tadi Asimo. Asimo. Ya. Sama tadi yang Bapak sebut tadi yang Inggris ya. Boston. Atlas ada lagi apa? Pepper ya Pak? Iya. Ada Tesla yang vehicle ya. Vehicle. Tadi yang autonomous driverless car ya, mobil tanpa driver juga sudah termasuk robot autonomous juga. Anak Bapak ada yang nurunin nggak? Anak pertama saya ambil kontrol di elektro juga, teknik elektro, bagian kontrol, dan dia skripsinya robot ini Pak, pengepel lantai otomatis. Wah itu banyak dicari ibu-ibu itu. Apa sih robot mop masalah ya. Mop gitu. Jadi tapi sudah ada dipasarkan? Sudah dipasarkan sekarang sudah. Waktu itu dia masih jadi uji coba ya. Ibu-ibu nggak usah repot-repot ngepel-ngepel, udah robot aja kerja. Tinggal diklik, sudah nanti dia jalan sendiri. Dia keliling leader gitu, sampai ke bawah-bawah meja. Bawah meja betul Pak. Betul. Masya Allah. Oke, masih bersama Profesor Dr. Insinyur Andi Andriansah. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Universitas Mercubuana yang ambil spesial robot. Kalau robot humanoid itu apa Pak yang? Ya, jadi robot humanoid ini robot yang khusus meniru manusia. Ya. Mulai dari kaki, sudah berkaki 2, kemudian berbadan, bertangan, dan berkepala. Lalu memiliki kecerdasan ya seperti manusia. Ya. Kemudian nanti dia bisa diterapkan di beberapa tempat. Awalnya diterapkan di tempat-tempat seperti museum, museum disebut untuk apa? Untuk gayet. Oh, gayet. Jadi kalau sekarang kan gayet manusia biasa ya. Lama-lama kan dia bosan Pak, setiap hari ngomongnya seperti itu kan gitu. Nah, jadi untuk gayet museum yang memang sudah rutin, dia tidak perlu lagi orang. Robot. Dia nganter gitu, berjalan gitu. Dari sebuah tempat ke tempat tertentu di museum tersebut ya? Sambil menerangkan, sambil nanti ada pencet-pencetan tombol-tombol untuk menanyakan beberapa hal. Disebut dengan service robot yang memberikan pelayanan. Di Jakarta sudah ada itu? Saya pernah lihat di salah satu museum Jakarta ada kayaknya. Kalau di Cina saya pernah datang tuh di hotel Pak. Jadi di hotel mulai dari penyambutan masuk nanti ke dalam lobby untuk resepsionis sampai diantar ke kamar. Pakai bahasa? Kita boleh pencet, boleh ada pilihan tombol ya, push button, apakah Inggris atau China. Sekarang ada alat yang bisa menguasai berbagai macam bahasa kan? Ya. Itu termasuk robot juga tuh? Kalau dalam bahasa kita sebut robot. Robot ya? Kita sebut robot. Ya, jadi orang nggak perlu repot bahasa Inggris. Kita ngomongin bahasa Indonesia aja, nanti keluarin bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Spanyol. Betul. Tadi pagi saya dapat tawaran robot umroh Pak.
Robot Tapi dalam berkebun. bentuk chatbot ya tadi ya, Nah, dalam bentuk chatbot. Jadi, kalau dia mau nanya apa-apa di Saudi nggak perlu pakai travel lagi, oh, nggak perlu pakai tour guide atau hmm, mutawif hmm, bahasanya gitu ya, bisa menggunakan bahasa bahasa keluarnya bahasa Arab nanti ya. iya iya, Hmm. itu disebutnya chatbot lah seperti Hmm. chatbot gitu ya. Sekarang orang Arabnya sendiri udah bisa bahasa Indonesia tuh di Iya. pasar-pasar tuh. Murah, 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 murah. Betul betul betul. Panggil-panggil nama presiden lagi, Masya Allah. Menarik. Oke. Apa yang paling menyenangkan di dunia robot ini? Kalau yang menangkan pertama ya prosesnya Pak ya, prosesnya. Proses dari mulai Hmm. perancangan sampai pembuatan dan jadi. Hmm. Ketika jadi biasanya kan kalau kami bersama para Hmm. mahasiswa nih, baik S1 ataupun S2, S3, itu ada kepuasan lah ketika Hmm. kita bisa Hmm. menghasilkan sebuah produk robot Hmm. tertentu yang kemudian kalau dosen kan ada kewajiban Hmm. nanti menuliskan dalam bentuk artikel ilmiah Hmm. yang Hmm. dikirimkan ke jurnal. Itu kalau semua tuntas Pak, itu ya cukup memberikan kebahagiaan, Ya, gitu, Masya Allah. kepuasan tersendiri. Apakah robot juga udah dipakai di dunia security, Bang? Ya beberapa sudah Pak, Hmm. ya security. Mulai dari pengecekan misalnya tubuh ya, Hmm. kemudian sampai kepada peralatan barang, X-ray semacam gitu, sampai kemudian apa mungkin ya, kalau ada barang-barang yang tidak Hmm. boleh digunakan dia bisa mengeceknya. Hmm. Logam atau bahkan narkoba dan sebagainya Hmm. bisa dicek. Masya Allah. Untuk dunia pancing atau penyelaman ada? Penyelaman biasanya tadi yang disebut dengan ROV. Hmm. Jadi dia robot bawah laut, bisa mendeteksi barang-barang tertentu yang dicari. Hmm. Dia misalnya mendeteksi apa nih, tergantung Orang. target ya. Hmm. Misalnya mendeteksi tadi saya katakan black box. Hmm. Dia bisa masuk ke dalam kedalaman yang cukup dalam sekali, mencari black box yang hilang ketika kecelakaan pesawat, atau mencari sumber-sumber barang tambang misalnya. Hmm. Itu bisa ditenggelamkan, nanti dia mencari sumber-sumber barang tambang, apakah emas atau nikel atau apalah yang jadi pencarian di titik tersebut. Hmm. Biasanya penyelamatan, masuk Penyelamatan. penyelamatan. Hmm. Apalagi untuk dunia toys ya, untuk mainan anak-anak. Iya, Pasti banyak ya robot ini, Mas ya. betul. Iya. Masya Allah. Oke, kalau dari dihubungkan dengan ayat-ayat Allah, robot ini apa yang bisa kita renungi? Iya. Pertama tadi ayat yang saya katakan di awal sempat saya sebutkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang berjalan dengan 2 kaki, dengan 4 kaki, dan juga dengan tubuhnya. Hmm. Ya. Dengan 2 kaki berarti sejenis manusia. Hmm. Dengan 4 kaki kan banyak sekali Hmm. binatang-binatang 4 kaki. Hmm. Dengan 2 kaki juga ada ayam, burung ya. Hmm. Dan berjalan dengan tubuhnya. Saya sempat agak lama ketika membahas ayat tersebut. Ternyata ketika saya belajar robot hewan Pak, itu banyak yang menggunakan bergerak dengan tubuhnya. Ular dan sejenisnya lah, binatang melata itu kan bergerak dengan tubuhnya. Dan Allah Ta'ala sudah menyebutkan bahwa ada binatang yang bergerak dengan tubuhnya. Artinya kan ini bicara pergerakan gitu. Dan dari pergerakan itulah kita tadi rancang mekanisme bergeraknya. Dengan pemrograman tertentu untuk bisa menggerakkan robot dengan 2 kaki, 4 kaki, atau bergerak dengan tubuhnya tadi itu. Robot apa namanya? Ulet ya, ulet. Kemudian kalau malah yang agak rumit ular Pak. Ular kan dia bergeraknya agak siksa. Itu kan dengan tubuhnya dia bergerak, dengan perutnya kan ya. Itu agak rumit tuh, pemrogramannya. Betapa daifnya manusia ya. Iya. Manusia kan Masya Allah. tanpa dia sadari gitu, dia bergerak. Padahal saya katakan ketika kita menurunkan pergerakan satu sendi saja, kita perlu kalkulasi dengan matematik yang rumit. Gitu. Ini kita bisa bergerak sinkron tanpa kita mengetahui mekanisme pergerakan tersebut. Ini kan 2 hal. Pertama, manusia mesti berpikir tentang dirinya sendiri, lalu berpikir tentang penciptanya, lalu berpikir tentang bagaimana menjaga tubuhnya agar tidak dirusak oleh dirinya sendiri. Paling tidak itu mungkin yang bisa dicari dari robot. Pak, ngomong-ngomong kalau bulan Ramadan apa acara Bapak dan keluarga nih? Kalau saya memang menargetkan bulan Ramadan paling tidak sahur bersama keluarga. Jadi sahur itu bersama-sama. Kalau buka agak susah Pak. Kalau iftar agak susah. Saya ada di mana, ada di mana. Tapi paling tidak ketika sahur.
sahur kita berharap semua bisa sahur Hmm. bersama-sama. Kalau Lebaran ada pulang kampung nggak sih? Alhamdulillah sampai tahun kemarin masih pulang kampung. Kemana Pak? Jadi kalau saya sih orang tua saya di Salemba. Oh Salemba. Jadi hari pertama pulang kampung ke Salemba. Biasa kita nginap di Pulang kota sana, itu. pulang kota ya 1 atau 2 malam, balik ke rumah dari Bekasi. Setelah itu kita ke Jawa Timur. Oh Jawa Timur ya. Jadi mertua orang Istri. Jawa Timur. Oh orang Ya, Jawa Timur. biasanya nanti Masya di Allah. Jawa Timur 2 atau 3 hari. Hari keberapa biasanya kalau itu? Biasanya hari ketiga baru Hari berangkat. ketiga. Udah agak reda ya Ya, macetnya. ke sana lancar. Pulangnya bersama Pulang keluarga ya. lain. Iya. Oke. Suka masak apa di rumah? Ketupat atau apa? Standarnya ketupat. Hmm. Ketupat atau lontong sih pilihannya. Masya Ketupat atau lontong. Allah. Oke, Bapak hobinya apa selain robot-robot? Hobi apa, Pak? Baca Pak, Baca? membaca itu memang. Buku-buku apa biasanya? Buku biasanya, kalau saya sekarang lagi senang buku sejarah Pak. Buku Ya, sejarah. sejarah ya, sejarah kenabian lah untuk Masya baca-baca. Allah. Sejarah Sirah Nabawiyah ya? Indonesia, Sirah Nabawiyah saya lagi Sirah suka. Nabawiyah, Iya. Masya Allah. Lagi suka mengumpulkan bahan-bahan, termasuk baca-baca juga. Masya Allah. Kemudian sedikit gerak-gerak badan dikit Pak, Jalan kaki. jalan kaki. Di kompleks. Kalau lagi hujan di rumah, Hmm. pakai apa nama itu? Hmm. Apa yang di rumah tuh yang bisa jalan ya. Kalau agak jauh dikit di komplek, bisa setengah jam lebih. Kalau ada waktu luang memang di luar komplek. Luar komplek bisa 1,5 jam misalnya. Oke. 2 jam. Ngomong-ngomong Salemba, apa kenangan Bapak tentang Salemba? Salemba ya. Salemba kenal saya ketika Ramadan Pak. Hah? Ramadan di Salemba itu penuh kenangan ketika saya kecil ya. Mulai dari tarawihnya, sama ini sih kebiasaan kecil Pak ya. Ketika pulang tarawih kita biasanya main petasan. Oh gitu. Petasan, ya biasalah main-main sebentar. Kemudian ya menjelang sahur kita biasanya kadang-kadang jalan muter-muter. Sempat beli perabotan rumah tangga di Kenari? Oh iya, biasanya beli alat listrik. Alat listrik di Kenari. Kalau alat rumah tangga di Paseban saya Pak. Oke. Pasar Paseban. Kalau orang mau beli robot, mau bikin robot, Iya. apa elemennya apa aja dan belinya di mana itu? Kalau dulu di namanya di daerah Senen tuh Pak. Di apa namanya jalan Senen Raya itu Pak. Jalan Kembang, Jalan Kembang Sepatu. Kembang Sepatu. Itu alat elektronika dari mulai yang paling kecil resistor sampai kemudian nanti paling kompleksnya adalah tadi itu ya microcontroller. Tapi sekarang sudah pada lari ke Glodok Pak. Oh, lari Glodok, kota seperti itu. Itu yang pasaran-pasaran yang memang biasa ada. Tapi kalau sudah agak kompleks sedikit, pasar kita ke ini, ke online. Oh, ya, ada di online ya? Ada Pak, di online. Dari mulai tadi microcontroller atau microprocessor sudah jadi paket tertentu, itu ada di online. Jadi sekarang kalau mahasiswa lebih banyak lari ke online Pak. Walaupun saya suka teriakan mereka, jangan ke online dulu, datang ke pasar. Agar kalian punya rasanya, punya ada pengalaman lah. Cari bahan-bahan di pasar Kembang Sepatu itu. Atau di Glodok, masuk-masuk toko. Dari mahasiswa Bapak, ada nggak yang punya bakat benar menonjol gitu dalam hal perabotan ini? Mahasiswa saya yang sudah jadi dosen di robot sudah ada. Oh ya? Dulu mahasiswa saya, kemudian dia sekolah lagi jadi dosen. Saya sudah punya mahasiswa jadi 3 orang, jadi dosen 3 orang Pak. Masya Allah. Dan dia sampai sekarang masih megang bidang robot. 2 sudah master dari Cina, Beijing. 1 sudah doktor robot juga. Jadi sudah menghasilkan doktor robot. Menurunkan ini Pak, pewarisan generasi. Kalau di rumah Bapak sendiri ada robot apa? Di rumah kayaknya nggak ada malah Pak. Buat ngepel-ngepel gitu kan? Masih manual sih. Saya pernah ada yang tadi anak saya yang pertama itu pakai robot ngepel ya. Tapi karena mungkin karena seringan kepake kali ya. Jadi sudah tidak berfungsi lagi tuh. belum di servis lagi. Bapak bisa memperbaiki TV atau radio rusak atau yang elektronik itu? Sebenarnya bisa Pak. Tapi masalahnya waktunya yang ada. Iya. Oke, ya Iwan dan Ahmad, kita ada lagi mau disampaikan?
Mungkin pesan saja Pak ya kepada para pendengar, ikhwan akhwat sekalian, bahwa belajar itu bisa beragam, ilmu yang kita pelajari, bidang yang mau kita tekuni, tapi kita mesti punya tujuan pembelajaran bahwa ilmu itu harus sampai kepada mendekatkan diri kita kepada pencipta, Masya Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian Pak. Oke, tolong fotoin dong ini dong. Terima kasih Sama-sama. Pak Andi atas kehadirannya di acara sahur ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi keberkahan. Amin. Ya Terima Rabbal salam buat Alamin. keluarga, buat Insyaallah. mahasiswanya juga ya. Insyaallah Pak. Oke, saya Muhammad Krisna, kemudian juga Reza, tadi sama Prabu, juga Algi dan Yusuf. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.